Shalom, saudara-saudari Naposo Bulung HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk bulan Oktober ini. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami hingga di awal bulan Oktober ini. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kami dan memberikan kami kesehatan, sukacita untuk menjalaninya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menghantarkan kami menjalani hidup kami di bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dan memberkati hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari Naposo HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mendengar kata pencobaan, yang terbayang dalam pikiran kita adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mengenakan, atau sesuatu yang menyakitkan, ataupun sesuatu yang memaksa kita untuk berjuang. Itulah sebabnya kebanyakan orang selalu menghindari pencobaan dalam hidupnya. Tetapi nyatanya tidak ada orang yang bisa menghilangkan pencobaan dari kehidupannya. Pencobaan demi pencobaan akan selalu datang dalam kehidupan kita. Dan sangat sering pencobaan ini membuat kita semakin ragu akan kuasa dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang ketika kita menghadapi berbagai pencobaan. Yakobus menasihati kita untuk tetap berbahagia sekalipun berada dalam pencobaan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita mengalami pencobaan? Bukankah biasanya orang akan berbahagia ketika dia mengalami hal-hal yang baik, ketika dia sehat, ketika keadaannya baik-baik saja? Bagaimana ketika menghadapi pencobaan? Bagaimana kita bisa bersuka cita atau berbahagia? Melalui firman ini yang kita akan melihat mengapa Yakobus menasihatkan setiap orang percaya berbahagia ketika menghadapi pencobaan. Kita bisa berbahagia walaupun menghadapi pencobaan ketika kita bisa bertahan. Jadi yang pertama, Yakobus menasihatkan supaya kita bertahan ketika kita dicobai. Kita tidak diminta untuk berperang melawan pencobaan itu, karena itu adalah hal yang percuma. Tidak perlu kita melawan pencobaan, karena pencobaan itu akan selalu ada ketika kita masih hidup di dunia yang jahat ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, pencobaan selalu akan ada. Oleh karena itu satu-satunya sikap yang diperlukan untuk menghadapi pencobaan yaitu bertahan dan bersabar. Bertahan bisa juga artinya bertekun, menghadapinya dengan tekun. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertahan? Yang pertama, kita harus mengenal kelemahan kita. Ini sangat perlu, mengenal kelemahan kita, karena iblis selalu akan menyerang kelemahan kita itu. Iblis selalu berupaya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Segala macam cara akan dia lakukan supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita akhirnya meragukan Tuhan, bahkan meninggalkan iman kita dari Tuhan. Disinilah kita harus tetap belajar beriman kepada Tuhan. Iman akan membuat kita bertahan. Iman akan membuat kita bergantung kepada Tuhan dan akan membuat kita mampu menepis semua serangan iblis. Dan iman akan membuat kita kembali kepada Tuhan.
Yang kedua, ketika kita menghadapi pencobaan, jangan pernah meremehkan pencobaan itu dengan terlalu percaya diri. Sekalipun kita telah mengenal kelemahan kita, tetapi tidak boleh anggap remeh dengan pencobaan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami Yesus Kristus mengajarkan, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Artinya jangan kita mendekatkan diri kepada pencobaan. Jangan kita malah merasa hebat sehingga kita menghampiri pencobaan itu. Itu adalah hal yang tidak baik. Tetapi kita harus berjaga-jaga terhadap pencobaan. Ketiga, terimalah pencobaan itu sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Dengan kata lain, kita harus memanfaatkan pencobaan sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang di dalam iman, bukan sebaliknya untuk menjadi jatuh. Kemudian selanjutnya, ketika menghadapi pencobaan, ketahuilah bahwa Tuhan selalu melihat dan menolong kita. Memang tidak selalu Tuhan kita lihat bekerja secepat yang kita harapkan. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita mengetahui bahwa Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu ada bagi kita, bahkan ketika menghadapi pencobaan sekalipun. Saudara-saudara, ketika kita mampu bertahan, Yakobus berkata dalam ayat ini, berbahagialah atau bergembiralah atau bersukacitalah. Mengapa kita bisa berbahagia? Karena orang yang bertahan, lama-kelamaan dia akan kuat dalam menghadapi pencobaan berikutnya. Dan pada akhirnya dia juga akan tahan uji. Dan ketika dia tahan uji, disitulah dia menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada setiap kita. Mahkota bisa merupakan simbol daripada kemenangan atau simbol daripada kehormatan. Mahkota juga sering dianggap sebagai lambang daripada sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mampu bertahan dalam menghadapi pencobaan, Yakobus berkata, berbahagialah atau bergembiralah atau bersukacitalah. Mengapa? Karena orang yang bertahan, lama-kelamaan dia akan menjadi kuat. Dia juga akan sanggup menghadapi pencobaan-pencobaan yang berikutnya. Dan orang seperti ini akhirnya dia akan tahan uji, dan disitulah dia akan menerima berkat dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada setiap orang yang bertahan dalam pencobaan. Mahkota bisa merupakan simbol kemenangan yang sering diberikan kepada pemenang dalam pertandingan. Mahkota juga bukan hanya simbol kemenangan, tetapi juga bisa sebagai simbol kehormatan. Itulah yang akan kita terima. Mahkota kehidupan kekal, keselamatan kekal yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan tidak ada lagi mahkota yang lebih indah daripada itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita bertahan dalam pencobaan. Jangan biarkan dirimu terbawa pencobaan itu untuk berbuat dosa dan ketidakbenaran. Ingatlah, pencobaan apapun yang sedang saudara hadapi, jangan menyerah. Jangan membiarkan kita dikuasai oleh pencobaan itu, tetapi bertahanlah. Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami melalui renungan awal bulan pada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami dan memberkati hati dan pikiran kami ketika kami menghadapi banyak persoalan, pencobaan di dalam kehidupan kami. Kami bisa bertahan, kami bisa berbahagia, dan pada akhirnya Tuhan akan menganugerahkan bagi kami mahkota kehidupan.
Kiranya Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi para pemenang yang dapat memenangkan pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak Munaposo Bulung HKBP yang ada di HKBP Distrik 18 Jabarteng DI ini, sehingga setiap Naposo Bulung gerejamu menjadi naposo-naposo yang tangguh, yang mampu menghadapi berbagai pencobaan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.